Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua kaum muslimin. Kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu mendapat ridho-Nya dengan usaha berbuat kebaikan dan memperbanyak amal ibadah. Amin. Video kali ini terjemah dan tafsir surah Hud ayat 33-35. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe, komen dan share agar channel ini terus berkembang dan dakwah Islam semakin meluas. Terjemah dan tafsir surah Hud ayat 33-35. Nuh menjawab, hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri. Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepadamu. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanya-lah kamu dikembalikan. Bahkan kaum Nuh itu berkata, dia cuma membuat-buat nasihatnya saja. Katakanlah, jika aku membuat-buat nasihat itu, maka hanya akulah yang memikul dosaku, dan aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat. Tafsir dari ayat ini, mendengar jawaban kaumnya, dia, Nabi Nuh, menjawab, hanya Allah yang berwenang dan kuasa akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri dari azab Allah ketika azab itu datang. Pada ayat ini, Allah menerangkan jawaban Nabi Nuh alaihi salam terhadap tantangan kaumnya yang kafir itu, dengan memberikan penjelasan bahwa urusan mendatangkan azab itu tidak berada dalam kekuasaannya, melainkan dalam kekuasaan Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan alam semesta ini dan berbuat segala sesuatu menurut iradahnya. Mereka semestinya tidak perlu tergesa-gesa, bahkan tidak wajar meminta dipercepat datangnya azab Allah itu, sebab apabila azab itu datang sebagaimana yang mereka minta, niscaya mereka tidak akan mampu menolak dan mencegahnya. Sebaliknya, permintaan yang wajar dari mereka ialah supaya azab Allah itu tidak datang. Untuk itu, hendaklah mereka beriman kepada Allah dan mematuhi perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, sebagaimana yang disampaikan kepada mereka. Nabi Nuh lalu menekankan lagi, dan jika Allah hendak menyesatkanmu, itu adalah akibat ulahmu sendiri, maka nasihatku tidak akan bermanfaat lagi bagimu sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu lagi. Semua itu tidak bermanfaat bagimu kalau Allah hendak menyesatkanmu disebabkan karena kamu terus-menerus menolak tuntunannya, padahal Dia adalah Tuhanmu yang memelihara dan membimbingmu. Dan hanya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Pada ayat ini, Allah menerangkan lanjutan jawaban dan penjelasan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya yang membangkang itu, bahwa apapun yang disampaikan kepada mereka yang berupa nasihat dalam rangka mengajak kepada jalan yang benar dan memperingatkan mereka supaya terhindar dari azab Allah di dunia dan di akhirat, tidak akan ada manfaatnya jika mereka masih tetap disesatkan oleh bujukan hawa nafsu mereka. Itulah yang menjadi sebab kebinasaan mereka di dunia dan azab yang abadi di akhirat. Selanjutnya Nabi Nuh alaihi salam menjelaskan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhan mereka yang memiliki dan mengatur dunia ini, sehingga segala sesuatu terjadi menurut ketentuan, ukuran, dan kehendaknya. Semuanya akan kembali kepadanya di akhirat, untuk menerima balasan amalnya dengan balasan yang baik atau buruk, sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Allah menceritakan kisah Nabi Nuh untuk meneguhkan hati Rasulullah dan sebagai pelajaran bagi masyarakat. Namun demikian, ternyata kaum kafir Mekah tetap enggan percaya, bahkan mereka kelompok orang kafir itu berkata, dia Muhammad cuma mengada-ada saja tentang Al-Quran. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, sedang kalian bebas dari tanggung jawab. Akan tetapi, jika tuduhanmu itu tidak benar dan Al-Quran benar-benar bersumber dari Allah, maka kalian akan memikul dosanya dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat. Menurut pendapat Ibnu Katsir, ayat ini merupakan kelanjutan dari kisah kaum Nuh alaihi salam yang menerangkan bahwa mereka menuduh Nuh alaihi salam memberikan nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan yang tidak benar dan hanya dibuat-buat saja. Maka Allah mengajari Nuh alaihi salam supaya mengatakan kepada mereka bahwa andai kata ia membuat-buat tentu dia sendirilah yang memikul dosanya, tuduhan itu sama sekali tidak benar. Menurut pendapat sebagian mufasir lain, ayat ini bukanlah lanjutan dari kisah kaum Nuh alaihi salam tetapi kalimat sisipan, jumlah mutaridah.
Menurut mereka maksud ayat ini ialah bahwa setelah orang-orang kafir Mekah mendengar kisah kaum Nuh alaihi salam ini dari Muhammad, lalu mereka menuduhnya mengada-adakan kisah itu. Oleh karena itu, Allah mengajari Nabi Muhammad supaya mengatakan kepada mereka bahwa andai kata ia mengada-adakannya, dia sendiri yang akan memikul dosanya. Tetapi yang mereka tuduhkan itu sama sekali tidak benar, dan ia bebas dari perbuatan yang mereka tuduhkan. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.